Monggo Pak Mar dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan mandiri, yaitu dengan dunia maya di Google Meet. Mungkin kita pada pertemuan ini akan membicarakan hal-hal yang mungkin kita belum paham di dalam kita mengikuti diklat CGP. Saya hanya memfasilitasi, monggo nanti yang akan dibahas tentang apa, nanti saya nderek, saya nanti natula tentang hasil dari rapat atau pertemuan di pagi hari ini. Mungkin hal-hal yang sudah dirancang dari Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan sesuatu, monggo nanti biar bisa pembahasan kita berkembang. Monggo silahkan siapa dulu yang akan memulai diskusi pada pagi hari ini. Menanggapi gitu aja gitu ya di grup. Rancangan artinya apa? Yang kita kirim di LMS kemarin. Aku makan rancang ukur nih angan-angan aku. Ya. Oke, Berarti kesimpulannya kita nanti saya punya tugas untuk ke Pak Hardi merencanakan kapan bisa bertemu. Kemudian yang kedua kita ngirim rancangan aksi kita di grup kita untuk kita bahas bagaimananya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk hari ini mungkin loh. Atau tambah lagi yang disimpulkan. Oke, kita tutup ya. Ya. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Kita selalu menjadi CGP yang hebat. Amin. Itu dari saya. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDG Insan Cendekia dan yang saya sayangi teman-teman semua rekan-rekan kerja kita di SDG Insan Cendekia. Di sini untuk beberapa waktu ke depan saya mohon kerjasamanya untuk kita saling sharing ya kegiatan tentang sebuah kegiatan positif kita ya, hal-hal positif. Ya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan hasil tentang budaya positif. Nah, tapi sebelum itu mari kita awali dahulu dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita semoga acara ini jadi lancar ya. Untuk berdoa mari kita membaca surat Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja sebelum ke diseminasi saya mohon bantuan Bapak Kepala untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mohon kepada Bapak Fadus, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada siang hari ini masih mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat Islam dan kesehatan dan kesempatan. Kita bisa mengikuti diseminasi guru penggerak, terutama guru penggerak tentang budaya positif. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan untuk para bapak atau ibu guru
yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kita sangat bersyukur di antara guru kita ada yang ikut menjadi calon guru penggerak, dan itu merupakan satu karunia. Mudah-mudahan beliau akan bisa mengikuti program tersebut dan bisa lulus, kemudian bisa menjadi salah satu penggerak untuk satuan pendidikan kita. Selanjutnya kita berharap dengan diseminasi ini kita bisa mengambil pelajaran yang baik dan kemudian bisa kita terapkan dalam lembaga pendidikan kita. Harapannya ini tidak hanya sekedar sebuah penyampaian tentang budaya tersebut yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anwar Salam, tapi kita berharap nanti benar-benar menjadi budaya yang kita terapkan dalam keseharian kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para bapak ibu guru, SDT Insan yang telah mengikuti, telah berkenan untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, taufik, dan lainnya pada kita sekalian, dan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti semuanya dengan semangat, senang, bahagia, dan kita mendapatkan berkah. Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Berdius yang telah memberikan sedikit informasi juga dan pencerahan bagi kita ini. Dan memang harapannya memang intinya kita bisa sharing bersama pengalaman di kelas maupun di tentang hal-hal positif, tentang budaya positif gitu ya. Nah, untuk itu langsung saja saya mulai. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan menceramai enggak atau mengumumkan, tapi kita saling sharing ya. Nah, untuk budaya positif. Yang pertama, sebagai pemantik ya, saya ingin memberikan informasi seperti ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba, ada yang bisa memberikan tanggapan nggak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba. Mungkin dari Siti. Tergantung hukumannya itu berupa apa. Jadi hukuman itu bisa dapat mendisiplinkan anak atau bahkan tidak bisa mendisiplinkan anak. Oke, berarti kondisional gitu ya, tergantung ya. Ya. Oke, mungkin perlu konfirmasi satu lagi. Mungkin dari daerah sini, mungkin Ibu sebagai yang biasanya bertugas di kesiswaan, mungkin ini sangat penting sekali. Saya ingin pendapat dari Bu Rina sebagai kesiswaan di sini. Kami persilakan Bu Rina. Ya, kalau saya ada dua, jadi bisa mendisiplinkan dan satu kurang bisa mendisiplinkan. Kenapa? Kalau yang mendisiplinkan ya memang ada anak yang pokoknya kalau dengan hukuman itu jelas, artinya dia disiplin. Kemudian ada anak yang itu dengan karakter yang berbeda. Ketika hukuman dia malah takut, akhirnya dia takut sekolah, dia takut tidak kalau mau mengikuti suatu kegiatan atau apa dia jadi takut dan lain sebagainya. Jadi ada dua, bisa mendisiplinkan dan juga bisa membuat ketakutan tersendiri untuk anak yang memang punya karakter. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, tadi di satu sini kondisional dan yang satu lagi adalah melihat apa itu ada efek dari hukuman tersebut ya, efek ada yang negatifnya juga ya. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, di sini saya minta pendapat dari guru kelas bawah dahulu. Mungkin Ibu Dini, kami persilakan Bu Dini. Pendapatnya bagaimana? Apakah hal ini benar atau tidak atau bagaimana? Pendapat Ibu. Yang jelas tidak ada benar atau salah. Yang penting kita bahas bersama-sama. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan
selain disiplin, anak mendapat sesuatu yang lebih juga dengan membaca. Kan berarti ada keterampilan yang diasah dengan membersihkan halaman, juga ada tanggung jawab lebih bagi anak untuk menyelesaikan. Oke, terima kasih Bu Dini. Tepuk tangan untuk Bu Dini. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Benar apa enggak? Coba saya minta pendapat untuk penghargaan ini mungkin dari Bapak Kepala. Monggo Bapak Badrus, saya ingin mendapat pendapat panjangan Bapak di sini. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Pemberian penghargaan itu akan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu hanya yang perlu diperhatikan juga tentang pemberian untuk penghargaan itu jangan sampai juga menjadi sesuatu yang justru menjadi sesuatu yang hanya dikejar itu dan melalaikan tujuan utama dari belajar. Jadi jangan sampai nanti anak hanya berorientasi pada materi untuk mendapatkan sesuatu berupa materi ya. Sehingga yang akan kajian itu benar-benar hanya sekedar motivasi pada anak untuk belajar, bukan menjadi tujuan dari mereka belajar. Terima kasih Bapak Badrus. Berarti intinya adalah pada motivasinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Badrus. Oke, ya, semuanya hal yang bagus semua. Nah, sekarang apa yang kita lihat? Ini saya motret beberapa waktu lalu tentang siapa tuh yang ada di teras masjid. Ada yang berkomentar nggak? Saya ingin melihat komentar dari teman-teman semua. Untuk awalnya saya ingin melihat komentar dari guru PAI. Kami silakan, Ibu Ika. Ya, dengan ilustrasi yang ada di depan, saya melihat tertata dengan rapi sandal-sandalnya. Itu sudah termasuk budaya yang positif. Oke, kemudian kita coba mendengarkan pendapat dari mungkin Ibu Pipit sebagai guru kelas 1. Apa pendapat Ibu? Ini hasil dari teman-teman kita semua kepada anak-anak kita juga. Bagaimana Ibu Pipit? Ya, yang dilihat di situ sudah tertata dengan rapi dan anak-anak menjalankan dengan kesadaran dia sendiri. Kesadaran diri. Ya. Oke. Terus ada tambahan lagi? Ada yang ingin berpendapat? Bebas? Cukup? Ya, oke. Terima kasih. Ini memang kerjasama kita semua ya dengan mengingatkan anak untuk selalu merapikan tempat alas kakinya saat ke masjid ya. Dan itu arahnya sudah mulai tertata ke arah keluar ya. Dan ini memang butuh waktu dan anak-anak sadar sendiri sampai sekarang juga alhamdulillah masih bisa diterapkan. Itu memang salah satu bentuk dari budaya positifnya ya. Nah sekarang ini kita coba menginformasikan ada yang namanya ilusi kontrol ya. Ini yang pertama, ada sebuah ilusi di mana kita sebagai guru itu merasa mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi ya. Ini yang perlu kita pahami. Kita guru itu tidak bisa sebenarnya tidak ya. Untuk mengontrol murid itu tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan intinya kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Jadi intinya kritik itu merasa bisa membuat karakternya itu kuat. Itu ternyata itu sebuah ilusi, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu sebenarnya ilusi juga. Kenapa? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang keempat adalah ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebenarnya nanti apa di belakang itu kita lihat. Nah, di sini pembicaraan kita sebenarnya berada di sini ya. Ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita bisa lihat dari yang tengah itu, semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, dari ke bawah sana nanti dari situ muncullah yang namanya teori motivasi. Nah, teori motivasi ini membagi tiga. Yang pertama adalah motivasi apa? Pertama, motivasi ingin menghindar hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
adalah mendapatkan imbalan atau reward ya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan yang tingkat yang terbagus adalah tingkat nomor 3, yaitu menghargai diri sendiri. Itu teori motivasi seperti itu. Untuk nomor 1 motivasi yang pertama sama yang kedua itu termasuk motivasi ekstrinsik karena bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu dari intrinsik, berarti dari dirinya sendiri karena ingin menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya model berpikir ya. Model berpikir menang-menang, kita inginnya itu win-win solution ya. Kemudian ada nanti saat di akhir sesi nanti akan sebelum akhir sesi nanti kita membahas yang namanya 5 posisi kontrol ya. Nanti kita bagaimana menghadapi anak itu, di sana kita ada hal yang perlu kita ketahui, di situ ada ilmunya ya. Kemudian dari motivasi ini kita berlari ke sana yang sebelah kanan itu ya. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya kita itu sebenarnya kalau meminta anak untuk melakukan sesuatu, sebenarnya anak itu mempersilahkan kita untuk mengontrolnya. Artinya sebenarnya dirinya sendiri seperti itu. Kemudian nanti kita akan juga melihat apa itu makna disiplin juga apa. Nah kemudian dari situlah kita kembali lagi ke sini, dari 5 posisi kontrol itu kita akan melihat apa yang paling bagus di sana dari 5 tersebut ya. Mana yang destruktif, mana yang bisa konstruktif bagi siswa nanti. Nah di situ nanti lahirlah yang namanya juga restitusi ya untuk permasalahan anak. Nah kenapa kalau ada permasalahan? Kita lihat di sebelahnya ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia di situ. Ya, ini adalah sekilas dari pembicaraan kita nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, makna disiplin. Kemarin ada beberapa kita sudah membahas tentang disiplin ya. Sebenarnya disiplin itu dari kata bahasa Latin ya. Disiplin, nah, artinya belajar. Tapi di Indonesia arti ini bergeser ya. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Nah, coba intinya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia seperti itu. Disiplin ya. Mungkin ada dari teman-teman arti disiplin itu apa coba? Kita dari dahulu ya. Bagaimana pendapat dari teman-teman yang arti disiplin itu apa? Mungkin kita coba Bu Heni. Nah, saya minta pendapat Bu Heni. Bagaimana menurut Anda disiplin itu? Sesuai dengan kita ini ya, kan namanya kebiasaan di Indonesia disiplin kan makanya bahasa latinnya belajar ya. Kalau disiplin pada umumnya di Indonesia menurut saya online tepat waktu ya apa namanya menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti intinya salah satunya tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Nah, sekarang saya coba ingin pendapat dari Bu Okta. Bagaimana disiplin menurut Anda? Arti disiplin. Disiplin itu menurut saya itu merupakan perasaan taat dan juga patuh terhadap nilai yang diyakini. Contohnya di tata tertib. Ya. Karena dia merasa tata tertib itu benar maka dia lakukan. Itu contoh dari disiplin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, disiplin memang gitu ya. Sebenarnya aslinya berasal dari kata untuk artinya belajar seperti itu ya. Tapi di Indonesia bergeser makna tersebut. Jadi mungkin asumsi orang yang namanya disiplin itu nanti ada hubungannya dengan hukuman seperti itu ya. Kita merasakan seperti itu. Ya, makna disiplin. Kemudian kita bahas yang namanya nilai kebajikan universal. Di dunia ini banyak sekali suku, ras, agama, semuanya memiliki cara pandang tersendiri. Tapi dalam hal kebaikan ada sesuatu yang bisa menjadi pengumuman seperti itu ya. Itu yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, intinya semua orang itu merasa kalau melihat hal tersebut baik, jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar universal. Seperti itu. Nah, di Indonesia dan apalagi kita di pendidikan ya, hal yang nilai-nilai kebajikan ini tertuang pada profil pelajar Pancasila.
ada 6 butir yang di sana ya, yang sudah kita pernah kita peroleh dari pelatihan-pelatihan ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif ya. Di situ semuanya saya yakin teman-teman sudah mendapatkan pelatihan tentang hal ini gitu ya. Tinggal saya cuma mengulang kembali seperti itu. Ini adalah nilai kebajikan universal seperti itu. Kemudian ini yang tadi teori motivasi, ada hal motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini kita tujuan utamanya adalah motivasi internal ini ya. Di sini memang tugas kita lah yang meng-up dari peserta didik kita agar motivasi internalnya itu bisa lebih dominan seperti itu. Jadi dia bisa menentukan sendiri dan sadar akan apa yang harus dia lakukan seperti itu. Ini adalah perilaku manusia ya. Nah, ini menurut pihak dari Dewantara ya, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini Bapak pendidikan kita ya, yang memiliki pendapat tentang arti merdeka seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu sebenarnya adalah sebuah hukuman ya. Kenapa? Yang pertama, penghargaan itu pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang ya, bisa pendek bisa panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum ya sebenarnya. Kalau kita lihat ada cerita bahwa kalau seandainya kita kasih penghargaan, orang yang diberi penghargaan itu akan terus dia akan lebih cenderung menginginkan penghargaan tersebut. Kalau tidak ada, motivasinya akan berbeda seperti itu. Ini, jadi dihukum oleh penghargaan seperti itu ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan ini juga menurunkan kualitas ya dari adanya penghargaan itu. Ada hal seperti itu ya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi kreativitas ada sebuah kita juga dengan memberikan penghargaan itu, kreativitasnya itu ya cuma itu aja. Berbeda dengan orang yang tidak ada istilahnya penghargaan ya ada ya, cuma orangnya sudah melekat di sana itu ingin menunjukkan intrinsiknya ya, penghargaan motivasi intrinsiknya berbeda. Jadi ya seperti itu. Kemudian bentuk program kebajikan ini apresiasinya ya. Yang pertama adalah kita kalau ingin memberikan apresiasi itu pertama beri pengakuan secara khusus kepada orang. Misalkan kita tepuk, misalkan siswa ya, kita tepuk pada punggungnya ini, kamu bagus. Itu sebuah penghargaan secara khusus ya. Kemudian secara pribadi kita ngomong ke anak gitu ya, ini bentuknya seperti itu. Ada 5 ya. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Ya, tapi kita harus kalau penghargaan kepada semua murid kan bergantian, jangan pada orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan pada orang itu haruslah konsisten. Jadi kalau kita nggak konsisten ya nanti berbeda, nanti anak juga merasa ada yang kritis. Kemudian fokusnya pada proses. Ini yang penting di sini. Nah, selanjutnya contohnya ini ya. Yang pertama, kalimatnya kemarin saya perhatikan, ini contohnya aja, kalimat-kalimat berbeda ya. Kemudian pembukanya kalimatnya seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ini sebagai contoh aja. Kemudian situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas. Misalkan seperti ini, contoh-contohnya aja ya. Mungkin bisa dibaca aja. Selanjutnya, nah tugas adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita ada yang namanya hukuman sama konsekuensi. Ini sesuatu yang berbeda sekali. Dari kata saja sudah berbeda. Nah, sekarang ada beberapa contoh kegiatan. Sebagai contoh ya, ini tindakan dari dulu. Manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi? Kebetulan sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita coba melihat pendapat dari teman-teman ya. Dari yang Bu Pipit. Kalau yang pertama menurut Ibu, apakah nomor 1 ini hukuman ataukah konsekuensi?
diminta untuk mencatat 100 kali. Apakah termasuk hukuman? Apakah hukuman? Oke, nomor 1 Bu Pipit hukuman. Coba sekarang yang nomor 2. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Nomor 2 mungkin Bu Okta coba. Menurut Ibu Okta, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi menurut Ibu Okta? Hukuman. Oke, hukuman nomor 2. Nomor 3, Bu Siti. Konsekuensi. Murid diminta push up pandemi. 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Menurut Bu Siti, hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi pada saat kemarin Corona itu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang Ibu Tina, bagaimana? Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas karena kita coret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita lihat nanti. Ibu Dini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Konsekuensi. Oke, selanjutnya Bu Heni, bagaimana Bu Heni untuk soal ini? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Nah, sekarang Bu Ika yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau tadi 2 kali karena terlambat hadir, yang sekarang karena terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK. Hal yang mirip tapi apakah samakah gitu? Ini kan? Konsekuensi. Yakin? Oke. Kita lihat jawabannya ya. Ya, oh. Ya, benar memang ya. Yang pertama tadi adalah benar ya. Yang pertama itu hukuman ya, karena itu memberikan sesuatu yang tidak nyaman ya. Kemudian yang kedua ini kurang tepat ya. Ini adalah hukuman ya. Hukuman. Kemudian push up. Hukuman. Bagus. Kemudian menggantikan kertas konsekuensinya ya, karena di situ ada tanggung jawab juga gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air. Konsekuensi ya, sepakat ya. Nah, ini tidak mengenakan sepatu. Karena apa itu? Sehari disuruh pakai sepatu seharian. Hukuman. Dan yang terakhir hukuman. Konsekuensi harusnya ya, karena itu memang pelajarannya gitu loh ya. Masih PJOK. Berbeda dengan hal yang nomor 2. Ya, seperti itu. Nah, oke, sebenarnya ada lembarnya tapi kebetulan tidak saya. Boleh bertanya Ustaz? Boleh Bu, langsung saja. Kayaknya tipis ya perbedaannya. Yang membedakan antara hukuman sama konsekuensi itu hal apa? Maksudnya kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya, oke. Memang rasanya antara hukuman dan konsekuensi itu seperti beta tipis. Nah, berarti kalau itu harus bisa dibedakan. Nah, jawaban dari pertanyaan Ibu Ika sebenarnya ada di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Hukuman itu menyakitkan ya. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu memang sesuatu itu memang prosesnya gitu, harus terjadi. Kemudian ada yang tersakiti, kemudian yang satunya lagi kalau konsekuensi itu merasa agak tidak nyaman dalam waktu pendek. Ya, ini perbedaannya seperti itu. Kemudian untuk hukuman anak menjadi benci dengan kedisiplinan ya. Nah, kalau yang satu lagi lebih menghargai kedisiplinan. Seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu paksaan ya, harus dipaksa. Kita harus memaksa. Sebenarnya juga konsekuensi juga ada paksaan, tapi dia lebih ke stimulusnya, ada stimulus sama tanggapannya. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, nanti. Kemudian yang satu lagi agar anak menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman itu lebih ke konsep diri yang buruk ya. Kemudian yang satunya bedanya konsekuensi ya yang baik gitu ya. Selanjutnya untuk yang hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia lebih cenderung menutupi gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi lebih mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman
ada rasa marah, merasa bersalah, dan kadang-kadang merasa dipermalukan dan merasa tidak sedangkan kalau konsekuensi di situ ada kehilangan haknya ya. Tapi misalkan yang tadi BJK lari harus lari 2 kali putaran karena memang dia terlambat gitu loh. Di pelajaran memang membutuhkan pelajaran fisik gitu ya. Kemudian dibuat tidak nyaman, dan ada rasa tidak nyaman. Kemudian ada diasingkan seperti time out-nya ya. Nih, nah sekarang ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Karena kalau orang yang berbuat salah, misalkan ada seorang di kelas saja berbuat salah, pasti ada temannya yang nyurai gitu loh ya. Jadi dia itu seperti dikeluarkan dari komunitas tersebut, tapi nanti kita itu inginnya itu mengembalikan mereka itu dari biar bisa kembali ke kelompok tersebut seperti itu. Nah intinya adalah di sini dengan dia itu kembali itu dengan cara yang karakter yang lebih kuat. Artinya dengan karakter yang lebih kuat itu lebih bagus lagi lah ya. Dan sadar akan kesalahan. Nah ini pendapat dari dosen ya 2020. 3 itu ya. Nah, ini ada 3 hal. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Tadi kita cuma mengetahui ada 2 ya, ada hukuman sama konsekuensi. Tapi tadi yang terakhir barusan ini kita bicarakan adalah restitusi. Untuk konsekuensi dan restitusi itu identitas siswa itu sukses ya, istilahnya ada perbaikan karakter. Sedangkan kalau hukuman itu lebih cenderung identitas anak itu menjadi gagal. Ini jadi informasinya seperti ini ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan yang bagaimana nanti akan kita pelajari seperti ini. Nah ini contoh-contohnya nanti mungkin bisa diikutkan ya. Dan yang terpenting di sini adalah yang paling bawah. Ya, untuk hukuman itu sifatnya adalah negatif. Rasa negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu terasa netral. Sedangkan kalau restitusi itu lebih positifnya. Nah, ini contohnya seperti itu. Dan kita usahakan kita kalau bisa masuk lebih ke konsekuensi sama restitusi. Kalau bisa kita mengurangi ke hukuman. Nah, saya memang sudah merasa sendiri ya, memang sering menghukum anak karena kalau menghukum itu kadang-kadang tanpa ada peraturan yang jelas, aturannya seperti ini, kadang-kadang kita memberikan hukuman yang nggak ada di aturan kita itu. Nah itu adalah hukuman seperti itu. Beda dengan kalau konsekuensi, kalau konsekuensi itu harus ada selanjutnya itu ya, prosesnya di sini. Nih 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu sebagai pelajaran ya, agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, kita ambil dahulu, kita perbaiki dan kita kembalikan dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Kemudian ada tawaran. Saat restitusi itu kita memberikan tawaran, bukan harus memaksa kayak seperti ini. Gampang ini harusnya seperti ini, enggak. Tapi kita memberikan tawaran biar anak berpikir seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya ya. Jadi anak diusahakan bisa melihat dirinya sendiri dan juga dia yang memilih nantinya ya. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti tadi ada tentang 5 kebutuhan dasar, nanti kita bahas ya. Orang melakukan kesalahan itu biasanya karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu terus ya, minimal 1. Dia akan melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kita fokus untuk perbaikan karakter ya. Dan ini memang yang terutama ya, karena karakter itu lebih bagus. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan ke permasalahan. Dan yang terakhir, yang 9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti tadi, kita ambil dulu anaknya, kemudian kita restitusi,
dengan memberikan anak untuk berpikir sebentar dan dia mencari jawaban sendiri dan dikembalikan ke kelompoknya dengan keadaan karakter yang seperti itu. Tujuannya seperti ini ya. Nanti ada contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya keyakinan kelas. Nah, yang pertama di sini kita punya memang ya peraturan. Kalau peraturan itu sesuatu yang detail, rigid, dan hukumannya kalau seandainya peraturan ini tidak dilaksanakan pasti ada hukumannya seperti ini. Ada hukuman dan aturan gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita mulai di kelas kita dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kita bahas ya di sini keyakinan kelas karena kalau kita ingin membuat sesuatu yang positif itu kita buat dahulu dia yakin dengan sifat hal yang positif. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas ini sebenarnya diambil dari hal-hal positif yang universal ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Karena peraturan sekolah itu lebih rinci dan konkret. Nah, yang pertama, ciri dari keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan umum ya. Jadi semua baik itu agama ini, ras, suku bangsanya ini semuanya itu sepakat kalau itu sesuatu yang berlaku semuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas ini tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Intinya anak itu yakin dikit aja, paham, oh adanya ini keyakinan kelasnya, tapi mereka bisa melaksanakan, intinya gitu. Dan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat adalah keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelasnya tersebut. Jadi intinya aplikatif. Yang kelima adalah pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat, artinya bareng-bareng dan disepakati bersama. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, artinya perlu ditinjau terus agar perbaikan di sini. Ini ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, nanti ada videonya bagaimana. Nanti saya memperlihatkan videonya ya bersama. Tapi nanti aja dulu. Yang pertama adalah mengumpulkan terutama di awal tahun ya, itu sesuatu titik awal dan paling utama. Pertama adalah kita membuat keyakinan kelas di kelas kita ya. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan peraturan kelas yang ada. Anak-anak diminta mengumpulkan informasi tentang peraturan kelas apa saja. Kemudian membuat peraturan kelas, karena biasanya kalau peraturan itu adalah menggunakan kalimat negatif. Membuat ada kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu kita hilangkan, kita ubah menjadi hal yang positif. Nah, yang ketiga adalah mensarikan menjadi kebajikan universal. Dan yang keempat, langkahnya adalah pendalaman keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas itu didalami. Dan yang terakhir adalah pemberkuat. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalau bisa ditaruh di tempat yang strategis dan anak semua bisa melihat dan meninjau kembali secara periodik. Intinya di situ. Nah, saya perlihatkan di sini sebuah video ya tentang keyakinan kelas. Kemarin ini saya ada di kelas 6. Kita buat keyakinan kelas ya. Untuk kelas kita ini karena saya agak lupa ya. Namanya peraturan sekolah sama keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah, bagaimana yang kalian laksanakan? Coba, pertama kita pahamkan dulu anak ya tentang peraturan kelas sama keyakinan kelas. Coba silakan coba. Yang kita pertama. Lalu ya, kalau peraturannya, kalau kalian terus kalau kalian
Dimakan dahulu anaknya. Saya mencoba menggunakan istilah lain yang membedakan yang namanya kalau kayak kertas nanti kita mempunyai beberapa item yang akan kita smart bisa ya. Dimana nanti kita tidak terlalu memikirkan nah di sini nanti langkah pertama adalah menuliskan peraturan kelas yang ada yang mereka pahami apa saja. Ini adalah langkah pertama menuliskan. Terus kita list dulu peraturan anak yang mereka pahami di kelas apa, kita tuliskan. Sama lagi, peraturan kelas apa lagi yang kalian ketahui? Tidak mencontek, oke. Bukan hanya masuk ujian ya, kalau kita pakai ya, semua peraturan kita tuliskan. Jadi bisa jadi kalau masuk itu nah, ini masih dalam proses anak-anak kita bangunkan apakan peraturan kelasnya ya. Oke, kita masukkan dari peraturan ini adalah contoh dari peraturan kelas yang mereka hafal. Jadi Anda kalimatnya menggunakan kalimat yang berbeda. Contohnya dilarang, kemudian tidak bukan dari peraturan kelas yang ada. Dari peraturan kelas yang ada, kita lihat, kita pilah dari anak-anak yang hafal tadi, kita pilah mana yang menggunakan kalimat negatif, kita pilah dan kita ubah menjadi langkah kedua adalah mengubah peraturan kelas yang ada kata-kata negatif tersebut menjadi sesuatu kalimat positif. Berdasarkan juga LBR kan? Kita lihat tidak mencontek dari apa kalimat positifnya. Kalimat positifnya yang kita buat ya. Tidak mencontek. Kalimat positifnya. Kalau berdasarkan tugas dan jujur, oke. Kita pancing anak untuk itu ya, tahu kalimat positifnya apa. Kita pancing juga, karena sudah ini tingkatnya SD, jadi anak kita harus arahkan. Nomor 5, kita positifnya tidak boleh melakukan kerja. Nah, ini dari kalimat positifnya bagaimana? Nah, tadi ada kita peta nih dari 1 sampai saya buatnya itu ada 18. Kita cek, oh yang ada tanda kalimat negatifnya di nomor 5 tadi misalkan. Kita sepakati bersama, kita cari hal positifnya. Ini contohnya seperti ini. Setelah menjadi kalimat positif, baru yang ketiga adalah menggunakan ya, setelah semua peraturan kelas kita ubah menjadi hal yang positif, kalimat positif. Nah, kita ambil kebajikan universalnya ya, menyarikannya itu ya. Nah, contohnya adalah yang ini. Menit ke-15, bentar. Ini biar cepat efektif waktunya ya. Yang saling menghormati. Jadi semua hal positif itu kita cari kebajikan universalnya seperti itu. Itu langkah yang ketiga. Nah, terlihat di sini yang daerah sebelah kiri ini adalah peraturan kelasnya. Kemudian yang di sini kalimat-kalimat negatifnya kita ubah menjadi positif, dan yang terakhir di sini adalah kita ambil hal universalnya ya, positifnya itu ya, universal. Setelah itu, setelah membuat kalimat universal, diminta anak-anak untuk lihat lagi, ya, dilihat lagi. Anak-anak disuruh meninjau, udah benar nggak? Nah, baru setelah itu peserta didik itu diminta untuk, karena nanti kemungkinan bisa jadi banyak. Nah, kalau bisa disederhanakan. Nah, sarannya adalah antara 4 sampai 7 nilai kebajikan yang universal yang diyakini untuk jadi keyakinan kelas ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak anak akan bingung dan anak juga nggak hafal gitu ya. Nah, kita lihatkan lagi ya. Menit.
Ya. Sudah? Ada yang bertanyakan? Kita konfirmasi lagi ke anak-anak. Nah, setelah disepakati itu kita buat rangkaian kalimatnya ya, tergantung kita. Contohnya seperti ini. Dari nilai kejadian tadi yang universal kita buat kalimatnya. Nah, keyakinan kelas mungkin kelihatan sedikit ya. Nah, ini keyakinan kelasnya untuk kelas 6 ya. Yaitu kedisiplinan salah satunya. Kedisiplinan adalah kunci segala. Kemudian jujur adalah kunci keberhasilan. Ini anak-anak sendiri yang membuat, kita sepakati bersama. Dan nanti kalau bisa diulangi setiap hari. Betul yang pernah Pak Badrus, Pak Kepala bicarakan di masjid ya. Kalau bisa peraturan kelas atau di masjid itu diulang-ulang tiap hari biar masuk. Nah, kalau di sini harus rumah juga sama. Kalau bisa setiap hari, setiap seminggu 2 kali atau berapa kali. Kalau bisa setiap hari gitu ya, diucapkan bersama-sama agar masuk di dalam anak-anaknya, diri anak seperti itu. Karena langsung saya suruh baca anak-anak ya, suruh membaca ulang lagi. Apakah sudah benar dan kita sepakati bersama. Intinya di situ. Dan yang paling penting ini ada sebuah langkah selanjutnya yaitu agar anak-anak lebih paham. Ada yang namanya diagram T sama diagram D. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira suara apa yang menunjukkan anak ini? Dari salah satu ini, kita ambil satu contoh tentang bersih. Oke, jadi kalau kita kembali ya. Ini contoh dari membuat keyakinan kelas ya. Harapannya nanti kita bisa mengimplementasikan bersama-sama. Ya, saya lanjutkan lagi ke hal yang tadi ya. Nah, ya intinya adalah dari peraturan kelas akan timbul yang namanya keyakinan kelas seperti tadi. Kemudian dari adanya keyakinan kelas ini, anak-anak jika melakukan pelanggaran kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas timbullah lingkungan belajar yang positif. Dari lingkungan belajar yang positif ini harapannya adalah terbentuk budaya yang positif. Dan ini harapannya adalah saling menguatkan antara kelas satu dengan yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan di sini. Kalau ada permasalahan pasti ada sesuatu yang terjadi pada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Keempat itu kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Jika salah satu dari ini terusik, maka orang cenderung berbuat yang tidak diharapkan seperti itu ya. Nah, ini kembali lagi ke materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi karena kalau ada sesuatu hal apa ya, 5 kebutuhan dasar tersebut terus pasti orang melakukan sebuah pelanggaran. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, bagaimana cara menghadapinya? Yaitu dengan menggunakan 5 posisi kontrol ini ya. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan harapannya kalau kita itu bisanya ke posisi yang kelima ini ya. Dan ini kita bisa menghubungkan dengan motivasi tadi ya. Motivasinya kalau yang pertama ini dari masih eksternal ya. Kemudian sini juga masih eksternal dan baru yang ke ini adalah internal. Seperti itu. Nah, sebagai contohnya kita lihat aja ya contohnya ya. Bagaimanakah 5 posisi kontrol ini? Contohnya seperti ini. Biar lebih paham semuanya ya, kita akan baru belajar bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Nanti contoh-contohnya ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, masalahnya sama. Ada yang namanya siswa namanya Naren, terlambat 20 detik. Nah, ada seorang guru yang melakukan memberikan contoh dari 5 posisi kontrol ini ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita bisa lihat nanti dari nadanya ya. Nanti ada 5 posisi ini, coba dilihat nadanya bagaimana. Perasaannya juga bagaimana kalau kita menerima hal tersebut. Dan dulu memang saya pernah melakukan hal tersebut gitu. Menjadi seorang yang sebagai posisinya penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, ini Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk mengontrol murid, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini yang posisi terakhir yang lebih bagus. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing
ini murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya. Sebenarnya masih agak panjang, biar lebih efektif waktunya ya. Ini tadi bisa kita lihat nadanya bagaimana, kemudian ya ini sebenarnya idealnya seperti ini ya, tapi paling enggak ada bayangan lah posisi kontrol itu bagaimana contoh-contohnya ya. Oke, saya akan lanjutkan sedikit ke yang lain. Nah, ini contohnya sudah. Kemudian dalam penggunaan sebagai manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi terlihat di sana ibunya tadi ngomong. Intinya dia itu melakukan kesalahan, tapi intinya anaknya ya di titik beratkan ke anaknya. Jadi setiap kata-katanya mungkin setiap orang pasti pernah melaksanakan kesalahan seperti itu. Ini yang langkah pertama. Tapi sebenarnya ini langkah-langkahnya bebas ya. Tapi secara umum langkahnya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi kita harus tahu dulu dia itu ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dia, dari 5 kebutuhan pokok tersebut ya. Misalkan kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu kalau seandainya terjadi hal yang anak-anak melakukan hal yang negatif itu ya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Makanya itu keyakinan kelas itu sangat penting. Nah, ini sebagai contohnya seperti itu tadi ya. Dan ini juga ini contoh-contohnya bagaimana menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya tidak jauh seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Salah satunya seperti itu ya. Kemudian untuk yang langkah kedua, validasi kebutuhan. Ini contohnya adalah apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini contohnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak kita. Ya. Kemarin saya juga pernah merekam kejadian kelas. Ya, ini tentang ada siswa yang ini bukan 3 anak, ada yang 1 2 anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kejadiannya adalah si Ardi ini dipukul oleh batu di bagian sininya, dipukul untuk dekat sama David. Di sini ada Mas Ardi, semuanya ini kelas 6A ya. Kalian Pak Anwar, Pak Murid kalian. Di sini Pak Anwar ingin menyelesaikan permasalahan kalian. Di sini sebagai yang korban adalah Mas Ardi, kemudian informasi adanya Mas David yang melakukan bukan beli kontak fisik sedikit ya. Kemudian ada Mas Zada yang selaku saksinya. Ini bukan bermaksud apa-apa, tapi Pak Anwar butuh dokumentasi untuk misalkan ada permasalahan ini ditanya oleh orang tua, Pak Anwar punya jawaban yang bagus. Boleh ya, Pak Anwar rekam ya. Oke. Mas Ardi dahulu saya ya. Tadi ceritanya Mas Ardi. Perlu ya. Ceritanya pas apa lagi apa? Intinya kita cari dulu permasalahannya bagaimana. Pelajaran PAI, terus langkah kedua saya melakukan yang ini. Good City. Nah, ya. Terus bukan hanya kamu intinya, ada juga yang lain. Oke, Mas David, rasa nggak kalau seandainya dipukul itu sakit? Tanyakan dulu ke Mas David. Pertanyaan pertama ya. Ini langkah pertama. Lapor itu bukan hanya kamu saja ya. Kita ada identitasnya juga pernah melakukan untuk pernah ya. Jadi orang juga pernah ya. Ya. Terus bukan hanya kamu intinya, yang pertama. Ada juga yang lain. Oke, Mas David, merasa nggak kalau seandainya dipukul itu sakit? Terus Mas David kenapa kok melakukan memukul pakai batu? Ini saya lanjutkan aja karena itu istilahnya kita menggali informasi kejadiannya ya. Saya coba lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu memvalidasi
validasi kesalahannya ya. Tipnya ya. Terus kamu ya. Nah, Pak Sakilenya belum habis Pak. Nah, sebelumnya ini masih dalam tahap Terus nunjuknya apa? informasi ya. ada cok apa? Di sini. Kalau anak ini pengalamannya pas di restitusi ya. Untuk anak SD itu untuk memberitahukan apa yang dilakukan itu perlu effort, dipancing. dan perlu kita pancing. Jadi kalau di video tadi enak sekali karena udah besar ya. Kalau ini anak SD itu jadi mereka harus kita bantu untuk menjawabnya bagaimana gitu ya, dengan kejujuran ini. Misalnya kira-kira kalau kamu punya kira-kira ada cara lain nggak biar nggak Nah, apakah ada cara lain ya? Itu salah biar nggak satu yang validasi kesalahan itu caranya untuk menyatakan kamu merasa nggak enak kalau diguru sama orang lain. Ada cara kira-kira ada cara lain nggak selain nutupi pakai yang sakit itu? Ada nggak? Nah, anaknya masih cenderung dia untuk SD ya, seperti itu. Cara yang mas, aja gitu. Agak susah untuk menggali pertanyaan gitu ya. Nah, ini langkah keduanya. Itu sangat susah. Ada nggak cara lain selain mukul tadi ada nggak? Coba. Cara yang lebih bagus, nggak pakai cara tutup-tutup ada nggak? Intinya kita berusaha si korban apa itu yang melakukannya ini mengumumkan apa gitu, memvalidasi kesalahannya ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya ya. Ini besar. Nah, itu berarti penyalahian ya. Disiplin. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang pelajaran di situ ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti itu. Pelajaran itu pelajaran. Ya, jadi tidak perlu saya lihatkan semua karena waktunya panjang ya. Jadi saya ambil bagian-bagian yang penting saja, 3 langkah tersebut. Jadi memang secara idealnya di video tadi memang gampang, tapi kalau pas melakukan tes restitusi sebenarnya itu pandai-pandainya kita bagaimana menguak apa yang terjadi di situ. Ini pengalaman dari yang pernah saya lakukan untuk melakukan sertifikat restitusi. Nah, berarti kita hampir di akhir sesi. Mungkin ada yang bisa merefleksikan apa yang hal apa yang bisa kita peroleh dari sharing kita hari ini. Monggo, Bapak Ibu. Mungkin sharingnya atau saya mendapatkan pengalaman baru seperti ini. Kami persilakan. Mungkin Bu Siti. Bu Siti, ada pengalaman baru apa Bu Siti dari sharing kita bersama ini Bu Siti? Bisa membedakan antara hukuman ya, hukuman dan peraturan itu sendiri. Konsekuensinya ya. Ya, Oke. Terus apa lagi Bu? Yang mungkin yang menurut Ibu baru? Hal baru apa? Segitiga restitusi itu tadi. Oh gitu. Oke. Kira-kira kalau seandainya nanti kita mencoba itu kira-kira bisa nggak? Insya Allah dengan ilmu baru ini akan dicoba di kelas saya, khususnya di kelas 6B. Oke, terima kasih. Mungkin, nah ini biasanya yang sering berurusan dengan siswa ya. Mungkin dari kesiswaan, bagaimana? Apa yang diperoleh? Posisi kontrol. Enggak, dari kesiswaan. Ya dari saya mungkin selaku kesiswaan ya, ini menambah ilmu bagi kami karena memang yang sering melakukan pendisiplinan ya ternyata kita salah tadi ya, disiplin ternyata artinya tadi belajar tadi ya. Itu tadi kami begitu ya, bahkan anak-anak ketika melihat kami pun sudah nanti kena poin sudah melekat di hati mereka gitu. Ini menambah ilmu bagi kami begitu tentang nanti akan menerapkan hukuman restitusi hubungan konsekuensi dan restitusi tadi. Terima kasih. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin bagi Bapak Kepala, mungkin apa yang bisa kita peroleh dengan Bapak? Bagus. Ya. Dari acara kegiatan ini atau dari pemaparan tadi
tadi yang disampaikan untuk destinasi positif ini, ya kita banyak mendapatkan insight yang disampaikan tadi ya, bahwa kadang-kadang kita menyamakan antara hukuman, konsekuensi, terus restitusi ya. Dan kita kalau dalam bahasa kita amar ma'ruf itu ada istilah hisbah. Jadi semuanya hisbah, pada dasarnya hisbah. Baik itu hukuman, konsekuensi, restitusi sama saja. Setelah melalui beberapa tahapan, ya, dikasih penjelasan, kemudian dikasih ya pemahaman, kemudian ada pengingatan, kemudian dikasih hukuman. Semuanya hukuman, tapi ternyata dari hisbah itu ada, kalau tadi ada beberapa perbedaan ya. Yang hukuman itu bisa meningkatkan atau efektif untuk perbaikan, ada yang bisa jadi kontraproduktif. Nah, dengan penjelasan tadi ternyata bisa lebih detail dan kita mungkin akan lebih bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bahwa sesuatu yang benar-benar efektif untuk peningkatan utama karakter yang selama ini ingin kita jadikan sebagai sesuatu yang kita prioritaskan untuk anak kita. Ini bisa jadi apa yang kita lakukan malah kontraproduktif, tidak membentuk karakter, malah menghancurkan karakter karena kita tidak melakukan apa yang disebut dengan sesuatu yang bernilai konsekuensi ataupun restitusi. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang cara untuk bisa melakukan sebuah perbaikan dengan cara yang lebih tepat. Itu sudah dicontohkan, saya kira itu sangat baik sekali. Dan juga ada sesuatu yang saya ambil dari insight yang saya dapatkan tentang keyakinan kelas. Dan ini bisa kita jadikan menjadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah kita mungkin ada 4 keyakinan itu bisa jadi keyakinan. Kalau cuma mungkin kita tidak melalui proses tadi ya, kita bersama-sama ya, itu bisa jadi keyakinan. Jadi kalau itu bisa menjadi keyakinan sekolah, maka tentu kita akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau ada salah satu guru atau kita itu melakukan kesalahan, tinggal kita kembalikan pada keyakinan sekolah. Dan juga kita kembalikan bahwa nanti yang akan punya keinginan kuat, komitmen untuk melakukan perbaikan adalah guru itu sendiri, dan dia juga yang paling tahu tentang bagaimana dia melakukan perbaikan terhadap dirinya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas diseminasi ini. Saya apresiasi, sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita menjadi sekolah yang lebih ramah, yang lebih baik untuk bisa membentuk anak berkarakter yang positif dan kita memiliki budaya yang positif bersama-sama. Terima kasih ya. Jadi sebelum ditutup, saya ingin coba merefleksi bareng-bareng. Sebelum kita tahu di sini tentang 5 posisi kontrol, saya ingin tahu posisi kontrol apa yang sering kita lakukan. Kalau saya, jujur aja, saya lebih cenderung ke dulu itu sering ke sebagai teman. Itu kalau saya. Sekarang jawab Bu Rina, posisi kontrol apa yang sering dilakukan saat ini? Gitu. Yang apa? Ada 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian manajer, memantau. Yang selama ini sering kita Ibu lakukan. Kalau yang sering saya lakukan kan ini ya, ini hampir semua 5-5-nya sebenarnya saya lakukan. Iya, tapi yang sering, kita yang sering ya. Tergantung mood. Iya, bukan tergantung mood. Saya juga lihat kasusnya. Kasus dan orangnya. Lihat kasusnya, lihat anaknya. Jadi bukan mood saya ya, bukan mood saya. Itu jadi ya kadang. Tapi yang lebih dominan yang mana? Yang lebih dominan mungkin saya sekarang ini berusaha sebagai teman. Lebih sering ke teman dari kita sama. Iya, saya sering sebagai teman karena saya
saya kemarin ini saya agak risih juga ya, karena ketika saya memanggil anak, padahal itu bukan untuk menghukum, bukan apa, itu anak-anak itu apa namanya, dalam benak mereka itu sudah ngecap saya kalau dipanggil Uslina itu berarti kena poin. Nah, saya ingin menghilangkan itu, menghilangkan stigma itu, sampai kadang itu saya apa namanya, mau nyari-nyari waktu untuk manggil anak, padahal itu bukan butuh, mereka itu mereka bukan saya sekolah, bukan saya hukum, bukan, tapi memang mau memberi bimbingan aja, karena dia ada masalah dengan belajarnya, dia ada masalah dengan teman-temannya dan lain sebagainya, ada aduan dari orang tuanya, jadi kan saya harus membimbing, harus ini ya, apa namanya, makan dengan gitu. Iya, mau konseling lah gitu. Tapi karena anak-anak yang lain itu sudah terlanjur mindsetnya seperti itu. Mindsetnya kalau dipanggil Uslina itu berarti nanti dapat poin seperti itu. Saya akhirnya sampai kesulitan untuk mencari waktu biar bagaimana caranya teman-temannya itu nggak tahu. Si anak itu saya panggil. Jadi saya nyari misalnya ketika nanti saya bisikin nanti sampai Uslina ya. Ketika anak-anak yang lain kemana, misal ke masjid atau kemana itu saya. Oke. Itu Terima saya kasih. Siap. Terus kalau Bu Dini lebih cenderung yang mana posisi yang sering digunakan? Saya kelas 1 pegangnya saya jarang menghukum, Tapi kalau ada masalah biasanya kalau ada sebagai masalah, apa? biasanya saya cenderung ke pemantau. Mantau. Oh ya biasa. Karena kedengarannya kalau ngomong itu data. Jadi kalau memantau pas. Terus kalau kuota, bagaimana kuota? Posisi yang sering. Kita harus kasih saja. Kita sebagai teman. Oke. Kemudian Bu Siti, bagaimana kalau Siti kalau biasanya ada masalah, siswanya posisinya sebagai apa? Setelah lihat 5 posisi kontrol tadi, lebih cenderung kemana? Seringnya? Saya juga tidak sering menghukum. Tapi kalau ada masalah cenderung ke kontrol sebagai apa? Apa ya? Ayo, mantau nggak juga, teman aja. Teman, oke. Kemudian kalau Bu Ika, bagaimana Bu Ika? Cenderung bagaimana? Ke penghukum. Ke penghukum? Oh gitu. Nah sekarang kalau Bapak Kepala nih, ini penasaran saya. Kalau Bapak Kepala kalau ada masalah anak-anak gitu lebih cenderung posisi kontrolnya sebagai apa? Ini loh, setelah mengetahui ini. maksudnya sebelum tahu ilmunya loh, Pak. Ya, ya saya juga sama. Bagaimana Bapak Badrus? Sering. Saya terus merata semua. Merata semua. Tapi yang cenderung apa itu yang lebih sering digunakan itu loh, Pak? Kalau saya sih dari dulu pinginnya yang terakhir tadi, cuma nggak tahu caranya. Karena baru tahu ilmu. Bukan. Karena itu butuh keterampilan ya. Keterampilan. Kadang-kadang kita itu mau berbicara dengan tenang itu juga kadang-kadang tidak bisa karena sudah mungkin kondisinya sudah kondisi emosi dan seterusnya. Jadi maunya yo tadi, tapi kadang-kadang lebih cenderung akhirnya berdiam. Oke, siap. Terima kasih. Saya juga lebih cenderung ke teman lebihnya. Kalau Bu Heni mungkin karena jarang bertemu dengan anak-anak ya, mungkin saya lewati saja, gitu ya. Jadi memang kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Tapi saya para surat saya selalu jadi teman. Saya jadi yang manajer juga nggak bisa. Oke, kalau manajer memang harus menggunakan restitusi ya. Jadi mengembalikan posisi anaknya semula gitu. Dan lebih kuat lagi sebenarnya. Nah, paling tidak kita sudah tahu apa diri kita itu posisinya di mana dan kemudian kita bisa tahu restitusi itu bagaimana. Ini yang terpenting dari diseminasi ini adalah itu. Yang penting kita tahu dan juga kalau bisa kita ke posisi nomor 5. Memang perlu latihan sih. Anak-anak yang tadi itu memang saya gunakan untuk percobaan saya untuk membiasakan saya merestitusi seperti itu. Mencoba ke yang nomor 5. Tapi tadi ya saya juga agak marahin gitu ya. Barusan tadi bertengkar. Sininya sama. Iya. Memang saya tidak bisa membuat marah, tapi paling nggak dia sendiri yang menentukan bagaimana yang dilakukan seperti itu. Pas tadi kita sebelum tadi masuk memang ada hal tersebut ya kebetulan saja. Oke, mungkin ini saja ya karena udah waktunya sudah terlalu lama. Mungkin kita cukupkan. Ada tambahan lagi atau yang perlu feedback? Kami persilakan.
Pak, apa keyakinan kelas itu sama dengan kontrak belajar? Hampir mirip, tapi kalau kontrak belajar kan kita yang memberikan. Kadang-kadang kebijakan kita yang memberikan. Tapi kalau saya Tapi lihat kontrak yang belajar itu kan kadang-kadang bahasanya pendek-pendek. Bahasanya pendek-pendek. Kalau kontrak belajar itu kan biasanya lebih berupa kalimat agak panjang. Tapi kalau keyakinan kelas tadi kan Pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Saya disiplin menghormati diri sendiri gitu aja. Nggak usah panjang. Ya, pendek aja, singkat dan tak usah banyak-banyak, maksimal 7. Ya antara 4 sama 7 itu ya efektifnya gitu. Sedikit tapi mengena, dan itu memang sesuatu yang abstrak, karena kalau abstrak itu bisa kita sambungkan kepada setiap permasalahan. Ada lagi yang perlu di feedback lagi? Cukup? Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga ini bermanfaat dan kita bisa istiqomah melaksanakan tugas kita sebagai guru, mengantarkan mereka, mengamalkan mereka menuju yang lebih baik. Mungkin itu saja. Kita tutup ya dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.